Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu azim. Pemirsa Madin TV, para pendengar yang subscribe Madin TV, alhamdulillah ketemu lagi kita hari ini dalam kajian pekanan Madin TV. Hari ini kita akan coba membahas sedikit ibrah atau apa yang dapat kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj itu Allah memperlihatkan ayat-ayatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memperlihatkan surga, memperlihatkan neraka, menerima perintah sholat. Ya. Keimanan tentang surga dan neraka Allah selalu ingatkan dalam Al-Quranul Karim. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini tidak akan pernah dapat dicerna oleh orang yang tidak memiliki iman. Nah, ini begitu Allah sayangnya sama kita sampai-sampai hambanya yang mulia Rasulullah SAW melihat sendiri keadaan neraka, melihat sendiri keadaan surga. Apa yang dapat kita ambil? Pertama adalah kita harus selalu mensucikan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Subhanallazi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berarti tasbih kepada Allah ini hanya akan dilakukan oleh orang-orang beriman. Kuncinya adalah iman. Yang perlu checklist kita adalah, yang perlu kita introspeksi kepada diri kita, sudahkah iman kita sempurna? Atau kita hanya baru Islam? Untuk checklist itu, ya, banyak sekali ayat Allah yang memanggil kepada kita tentang iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Insyaallah kita beriman dan kita puasa. Insyaallah kita dapat menceklistkan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah karena dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat-ayat iman bukan hanya ayat tentang puasa. Ayat-ayat iman itu banyak sekali. Bahkan proses-proses untuk mendapatkan iman itu Allah mengajak kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Banyak Allah mengajak kita, afalam yanzuru ilas sama fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Apakah kamu tidak memperhatikan langit di atasmu, bagaimana kami membinanya? Apakah ada yang retak-retak di situ? Wal arda madatnaha wa alqaina fiha rawasi fa ambatna fiha min kulli zaujin bahid. Bagaimana bumi juga? Dan itu adalah tafsirata wa zikra likulli abdin munib. Sebagai tafsirata wa zikra likulli abdin munib. Untuk hamba-hamba yang mau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Checklist dan proses tumbuhnya iman dalam dada itu adalah suatu yang sangat utama dalam kehidupan. Sangat utama dalam kehidupan. Karena kehidupan ini kan sebenarnya sebuah sarana saja. Sebuah sarana kita supaya kita selamat di akhirat. Numpang lewat saja. Karena kehidupan ini sebentar. Itu Allah singgung banyak sekali dalam ayat Allah dalam Al-Quranul Karim. Ya, siklus kehidupan kita.
Jadi kita diciptakan dari nutfah, kemudian nanti kita dihidupkan, nanti kita akan dibangkitkan. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa akhirat itu nyata. Maka sampai Allah mempertontonkan pada nabinya, inilah kondisi neraka dan inilah kondisi surga. Mudah-mudahan kita termotivasi dengan pemberitaan, pemberi kabaran dari Rasulullah, kondisi neraka itu seperti ini. Sebenarnya Allah telah jelaskan juga kepada kita bagaimana tentang kondisi neraka yang sangat luar biasa. Di surah Mursalat, di surah-surah yang lain Allah juga menjelaskan tentang itu. Dan Allah mengatakan kepada kita, celakalah kepada orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Celakalah orang yang mendustakan hari akhirat. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk kebahagiaan akhiratnya. Ini berulang-ulang Allah sebutkan kepada kita. Allah firmankan, Allah ingatkan kepada kita. Ini satu hikmah ya, yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Sudahkah kita menjadi hamba yang bertasbih, mensucikan Allah, meluruskan semua amal untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, menjadikan langkah-langkah kita langkah-langkah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan semua landasan amal kita lillah. Lillah, ma'allah, ilallah. Pelajaran kedua dari Isra Mi'raj ini adalah kita menerima perintah salat. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah ingkar. Ini hadis Rasulullah SAW. Maukah kita menjadi orang yang ingkar? Jangan sampai kita sengaja meninggalkan salat. Salat itu banyak kita mendengar dalam hadis-hadis Rasulullah. Salat itu adalah tiang agama. Ya, wa man tarakas salah, ya. Barang siapa meninggalkan salat, dia meruntuhkan agama. Barang siapa melaksanakan salat, dia telah meninggikan agama. Jangan bainal muslim wal kafir adalah as-salah. Batasnya adalah salat, ya. Dan salat kita mudah-mudahan salat dengan kualitas yang bagus. Dari mulai awal sampai akhir dalam rangka kekhusukannya, ya. Kualitas salat kita mudah-mudahan kualitas yang diterima oleh Allah salat kita. Walaupun masing-masing orang berbeda-beda kualitasnya. Nah, itu kita terus perbaiki. Tapi pelajaran berikutnya selain tadi bagaimana kita bisa bertasbih kepada Allah, beriman kepada Allah, mengevaluasi iman kita, menceklis satu-satu ayat-ayat tentang iman, apakah melekat dalam diri kita. Tentang sholat. Yang ketiga, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sana ada dua masjid, disebutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat kaum muslimin. Masjidil Haram sekarang menjadi kiblat kaum muslimin. Kita jangan lupa bahwa pertarungan peradaban hari ini juga itu terpusat di Masjidil Aqsa. Ya. Kaum muslimin harus tahu siapa dirinya, siapa yang dia hadapi, siapa ingin mempengaruhinya, supaya dia murtad, supaya dia tidak bersama Islam. Banyak ayat Allah menjelaskan kepada kita, la tajidanna asyaddan nasil adawah lillazina amanul yahud wallazina asyraku. Kamu akan menemui orang yang tak suka sama kamu adalah orang-orang tertentu, ya. Itu biasanya di sepanjang peradaban adalah orang yang sekarang berada di masjid sekitar Masjidil Aqsa. Walan tarda ankal Yahud dan seterusnya Allah firmankan itu. Mengapa Allah firmankan ayat-ayat ini? Bukan untuk kita bermusuhan, tetapi untuk berhati-hati terhadap konspirasi, terhadap gaya hidup, ya, terhadap orientasi hidup. Ya, jangan sampai orientasi kita adalah orientasi madaniyah, maliyah. Karena Rasulullah mengatakan taisyu abdid dinar, taisyu abdid dirham.
ta'ishu abdid dunya. Tapi kita hendaknya menjadi Abdullah. Hendaknya kita menjadi Abdullah. Yang hadiahnya Allah, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Siapakah Abdullah itu? Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sarruhu mustatir. Orang yang menunaikan nazarnya, janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin berapa yang dapat kita ambil kajian, tapi banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua ibrah-ibrah itu dapat terus memperbaiki kualitas keimanan dan kita dapat mencapai satu tujuan besar dari kehidupan kita ini adalah kaifa nadkhulu ilal jannah. Bagaimana kaki kita dapat menginjak surga Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.